Ed, apa filmnya udah dimulai? Belum, Tot. Sebentar lagi. Aku sudah siap nonton Ada Apa Gorengan. Gerangan, dimarahin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjutkan cerita Sentot di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan khusus cerita-cerita bersambung. Sentot dan Edi harus mendaki ke Gunung Penanggungan untuk mencari Jay dan Gunawan yang hilang karena dilemparkan oleh Sentot sekuat tenaga. Yang terakhir mereka kabarnya ada di Gunung Rinjani. Dan saat ini Sentot sedang mencari-cari sinyal untuk menghubungi Jay dengan mendaki ke atas puncak gunung. Karena dari sana sinyal itu katanya lebih kuat untuk bisa menghubungi Jay, yang merupakan satu-satunya saudara Sentot yang bisa berkomunikasi secara batin dengan Sentot. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Kita langsung saja simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pagi menyapa dengan hawa dingin yang menusuk, lebih dingin dari biasanya. Kabut masih menggantung di antara pepohonan, menggurat tipis seperti tirai sutra yang menggantung malas di udara. Embun membasahi kanvas tenda, berkilau terkena cahaya matahari yang masih malu-malu muncul di balik bukit. Arya membuka matanya perlahan, nafasnya terasa berat tapi tenang. Ia bangkit perlahan, menatap sekeliling tenda. Di sebelahnya, Edi tidur meringkuk. Wajahnya terlihat gelisah, sesekali bergumam tidak jelas. Sentot yang biasanya tidur dengan pose nyeleneh, kali ini malah tampak damai, meski mulutnya sedikit terbuka dan mengigau. Telur, jangan asin ya. Arya mengusap wajahnya. Aneh, mimpi itu kayak nyata, gumamnya pelan. Ia bangkit membuka resleting tenda perlahan, berniat keluar untuk menenangkan pikiran dan membuat kopi. Tapi begitu membuka flap tenda, langkahnya terhenti. Loh, kenapa? Ini bukan tempat tadi malam? Matanya membulat. Apa yang terbentang di hadapannya bukan lagi Gunung Penanggungan yang ia kenal. Bukan jalur pendakian modern dengan tanah keras bekas jejak sepatu gunung. Bukan pula pepohonan cemara muda atau vegetasi khas jalur Jolotundo. Yang berdiri di sana kini adalah hutan yang liar dan purba. Pohon-pohon tua menjulang tinggi dengan batang sebesar pelukan 5 orang dewasa. Kulitnya gelap dan kasar, diselimuti lumut hijau tebal, dan akar-akarnya mencuat keluar dari tanah, menjalin seperti ular raksasa yang melingkar di tanah hutan. Daun-daun lebar menaungi jalan, membuat sinar matahari hanya masuk dalam corak pecah-pecah, menciptakan suasana temaram. Udara di sana lebih sejuk, bahkan sedikit lembab. Aroma hutan menyeruak, tanah basah, kayu lapuk, dan kemenyan tipis yang entah berasal dari mana. Tidak ada suara pendaki lain, tidak ada denting peralatan pendaki, hanya gemuruh jauh suara burung-burung besar dan dengungan serangga asing yang belum pernah ia dengar. Arya mundur setengah langkah, menoleh ke belakang. Namun, tenda itu hilang. Tidak ada tenda, tidak ada Edi, tidak ada Sentot. Yang ada hanyalah sebuah lapangan tanah berbatu yang luas, dengan batu-batu besar tertata seolah bekas upacara besar. Rumput yang tumbuh di sela-sela celah bebatuan tampak terawat, dan aroma dupa samar semakin terasa. Arya menelan ludah.
Aku di mana ini? Tapi entah kenapa, ketakutan tidak benar-benar mendominasi. Ada rasa damai aneh dalam dadanya, seolah tubuhnya mengenali tempat ini, seolah ia memang pernah ke sini, entah di kehidupan mana. Dengan langkah hati-hati, ia mulai menyusuri area tersebut. Beberapa puluh meter dari tempat semula, ia menemukan candi batu, candi yang belum pernah ia lihat dalam dokumentasi resmi Gunung Penanggungan. Bangunannya lebih utuh daripada candi Putri semalam. Batu-batunya kokoh, ukiran di dindingnya masih tajam, menggambarkan sosok-sosok berjubah, seekor naga melingkar, dan simbol-simbol misterius yang tidak ia fahami. Ia mendekat. Di kaki candi terdapat wadah besar berisi air jernih. Uap tipis naik dari permukaannya, memberi kesan suci. Di sekeliling terdapat 4 patung penjaga tinggi besar dengan wajah tegas dan tatapan kosong ke arah luar. Arya kemudian melanjutkan perjalanan. Ia menyusuri jalan setapak yang tersamar di antara semak dan dedaunan. Jalan itu seperti baru dilewati orang semalam, tidak tertutup semak atau ranting, seolah memang disiapkan untuknya. Setelah beberapa menit berjalan, ia tiba di candi kedua. Letaknya agak tersembunyi di balik pohon besar berakar menjuntai. Candi ini lebih rendah dan melingkar, semacam altar terbuka. Di tengahnya berdiri sebuah pilar batu setinggi dada orang dewasa, dan batu bulat di atasnya berlatar ukiran seperti matahari dan angin. Di sekitarnya tertata batu duduk yang melingkar-lingkar, seperti tempat musyawarah atau upacara. Ia terus berjalan dan menemukan satu candi lagi yang lebih tinggi, menghadap langsung ke jurang. Dari sini ia bisa melihat hamparan hijau lembah yang tidak sesuai dengan topografi Gunung Penanggungan modern. Di kejauhan, sebuah sungai besar mengular di antara hutan dan bukit. Arya berdiri terpaku, hembusan angin menerpa wajahnya, membawa bisikan samar seperti nyanyian dari masa lalu. Ia menyadari satu hal, bahwa ia tidak sedang bermimpi. Dan tempat ini bukan hanya perwujudan mimpi, melainkan pintu ke masa silam yang telah lama menunggunya kembali. Setelah menyusuri candi-candi tua dan hutan yang tampak seperti lembaran sejarah hidup kembali, Arya berjalan ke arah awal ia muncul. Entah bagaimana, seperti dituntun oleh insting atau kekuatan halus yang tidak terlihat, langkahnya mengarah ke sebuah celah hutan di mana pepohonan mulai tampak lebih familiar. Semak lebih jarang, tanah lebih padat, dan di kejauhan, di bawah bayang-bayang pohon besar, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya berdegup cepat. 2 tenda berdiri, warna dan bentuknya tidak asing. Salah satunya tenda biru mereka, dan di sebelahnya tenda kecil berwarna hijau. Itu tenda mereka. Tanpa pikir panjang, Arya berlari menembus rerumputan. Kakinya menjejak tanah dengan mantap. Debu lembab naik bersama langkahnya. Nafasnya tersengal, bukan karena lelah, tapi karena harapan dan kegelisahan yang berpacu. Begitu sampai di depan tenda biru, ia membuka flap dengan kasar. Di dalam, Eddie dan Sentot masih tertidur pulas. "Mereka masih di sini," desis Arya dengan nafas berat. Sejenak ia hanya menatap keduanya, meyakinkan dirinya bahwa ini nyata, bukan pantulan halusinasi lain. Sentot meringkuk dengan posisi aneh. Pelukannya mengapit botol minum kosong. Mulutnya komat-kamit seperti tengah menyampaikan pidato pada mimpi. "1 telur lagi, kakek. Kasih yang asin, please." Eddie tidur dengan wajah serius, namun sesekali alisnya berkerut, seperti menanggung beban dalam mimpi yang menyesakkan. Arya segera menepuk bahu Eddie keras. "Ed, bangun Ed, ini penting." Eddie merintih, matanya terbuka setengah. "Hah? Kenapa? Sentot nyebur lagi?" "Enggak, ini bukan soal Sentot. Cepat bangun, lihat luar tenda. Ini bukan Gunung Penanggungan yang kita kenal." Eddie akhirnya duduk menggosok wajahnya. "Apaan sih Arya?
Kamu juga mimpi horor ya? Arya menarik nafas dalam-dalam. Enggak, ini serius. Sementara itu, Sentot mulai mengerang dan menggeliat seperti cacing kepanasan. Telurnya hilang. Telurnya mana, Kak? Gumamnya lalu membuka mata perlahan, langsung duduk dengan wajah linglung. Sentot melihat sekeliling lalu menoleh ke Arya dan Edi. Tadi aku di dalam mimpi tuh kakeknya aku dapat telur deh. Arya sudah tidak peduli dengan celotehan Sentot. Ia langsung menarik resleting tenda dan membuka lebar-lebar. Lihat ini, Ed. Edi keluar, matanya masih setengah sadar. Tapi seketika itu juga pupilnya melebar. Ia melihat sekeliling dengan cepat. Hutan di luar memang berbeda, terlalu rimbun. Cahaya matahari menembus dedaunan lebar seperti sinar lewat kaca patri. Dan udara terasa lebih berat. Namun suasana tenang, seolah waktu berjalan lambat di sana. Bahkan dari kejauhan, samar-samar terlihat batu-batu candi mencuat dari balik pohon dan semak yang seharusnya tidak ada di lokasi mereka berkemah. Edi melangkah pelan mencubit lengannya sendiri. Sentot keluar terakhir masih celingukan. Matanya liar mencari sesuatu di tanah dan semak-semak dekat tenda. Aku barusan dikasih telur 7 biji sama kakek. Tapi pas bangun kok nggak ada sih? Edi memelototinya. Telur apaan, Tot? Sentot mengangkat bahu. Ya telur rebus, tapi pas aku bangun kok nggak ke bawah ya? Arya menarik nafas dalam mencoba mengembalikan fokus. Dengerin, kita masih di gunung, tapi tempat ini bukan lagi masa sekarang. Aku tadi keliling, aku lihat 3 candi yang nggak pernah aku tahu ada di Penanggungan. Satunya ada patung naga, satu lagi pilar dengan simbol matahari, dan semuanya kayak hidup. Edi masih terdiam, mulutnya menganga pelan. Kamu yakin ini bukan efek kecapean atau keracunan makanan kan? Aku waras, Ed. Dan aku juga mimpi aneh loh, tambah Sentot sambil jongkok mengendus tanah lalu cemberut. Tapi beneran gak ada telur ini? Tot, jangan soal telur dulu. Arya dan Edi serempak. Sentot langsung berdiri tegak. Oke. Arya menatap keduanya dengan sorot mata serius. Aku nggak tahu kita ada di mana sekarang, tapi yang jelas ini bukan tempat biasa, dan aku yakin semua ini ada hubungannya dengan yang terjadi semalam. Edi mengangguk perlahan. Kalau begitu, kita harus cari tahu dulu lebih jauh, tapi jangan sampai terpisah. Arya mengangguk. Sentot diam sebentar, lalu berkomentar. Asal kita nggak nemu yang serem-serem aja sih. Aku belum siap lihat dinosaurus dibungkus jadi pocong. Gak usah aneh-aneh. Ini gak aneh, Ed. Kita sedang ada di zaman purba. Berarti pocongnya juga pocong purba. Kalau kuntinya, Tot? Kuntinya mungkin pakai gaun dari daun, Ed. Makin ngelantur. Edi menatap langit di atas pepohonan. Udara hening, tapi jauh di dalam hati mereka semua tahu bahwa mereka sedang berada di ambang peristiwa besar yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Meski suasana di luar tenda terasa ganjil, hutan yang terlalu purba, udara yang lebih pekat dengan aroma tanah basah dan dedaunan tua, serta bisikan angin yang seakan menyimpan rahasia, namun satu hal yang tetap normal bagi mereka bertiga adalah perut lapar. Dan seperti biasa, Sentot yang pertama menyuarakannya. Aku nggak tahu kita lagi di dunia mana, tapi yang jelas perutku masih dari dunia nyata, ucap Sentot sambil membuka kompartemen ranselnya dan mengeluarkan sisa roti, mie instan dan sebungkus abon. Aku masak air dulu ya, sambil mikir kita mau gimana. Arya mengangguk membiarkan Sentot menyiapkan nesting dan kompor kecil. Tak lama kemudian aroma mie instan mulai naik ke udara. Entah kenapa terasa jauh lebih harum dari biasanya. Mungkin karena tubuh mereka masih lelah, atau memang rasa lapar menumpulkan rasa takut sementara. Mereka duduk melingkar di depan tenda. Semangkok mie dibagi bertiga.
Tidak mewah, tapi hangat dan familiar. Jadi, kita bahas langkah selanjutnya. Turun atau naik lagi? Kata Edi memulai sambil meniup isi sendoknya. Arya menatap ke kejauhan. Hutan yang rimbun itu seperti terus memanggil. Kalau kita turun sekarang, belum tentu kita bisa kembali ke dunia yang sama. Ini bukan soal arah fisik, tapi ini kayak berada di belokan waktu. Sentot menyuap mie besar-besar, lalu bersandar sambil memandang langit. Opsi lain, kita tidur lagi aja, terus bangun di dunia asli. Edi melirik tajam. Tidur lagi? Iya, Ed. Mungkin sistemnya kayak mimpi. Bangun, terus jreng-jreng, balik lagi ke dunia nyata. Arya nyengir setengah heran. Tot, kamu pikir ini apa? Dunia game. Ini bukan permainan. Sentot menunjuk kepala sendiri. Hidup ini memang sebuah permainan, Ed. Jangan anggap serius. Edi menggeleng pelan, lalu menatap serius ke arah Arya. Tapi aku setuju. Bukan soal tidur maksudku. Soal kita nggak bisa balik kalau cuma mundur. Mungkin tempat ini sudah menunggu kita dari awal. Kita harus hadapi. Sentot mendesah, lalu meletakkan sendok di atas piring lapak. Ya udah deh, tapi kita harus siap dulu. Siap lahir owek? Lahir batin? Lahir owek, Ed? Kan bayi kalau lahir bunyinya owek. Arya menutup wajah dengan tangan menahan tawa. Tot, maksudnya lahir batin, bukan lahir terus nangis. Sentot mencibir. Ya maaf, kirain emang harus siap dari bayi. Tawa pun pecah di antara mereka. Tawa yang sederhana, namun menyembunyikan ketegangan besar yang menanti di depan. Mereka tahu, tak peduli seberapa jenaka Sentot mencoba memecah suasana, pendakian kali ini bukan sembarang perjalanan. Ada sesuatu di puncak yang memanggil mereka, atau mungkin sesuatu yang sudah menunggu. Dan mereka telah memutuskan, mereka akan terus maju. Setelah sarapan, mereka mulai membereskan perlengkapan dengan cepat namun penuh kehati-hatian. Kompor lipat, nesting, sleeping bag, semua masuk ke dalam ransel yang kini terasa lebih berat. Langit di atas mereka tetap buram, warna abu yang tak pernah berubah sejak fajar menyingsing. Kabut tipis menggantung seperti tirai gaib yang tak ingin disingkap. Suara burung hutan, jangkrik raksasa, bahkan pekikan aneh yang belum pernah mereka dengar sebelumnya mengiringi langkah mereka. Aneh, tapi seperti simfoni dari zaman yang berbeda. Mereka mulai melangkah, bukan melalui jalur pendakian biasa, melainkan jalan setapak sempit yang meliuk menembus hutan lebat. Pepohonan menjulang jauh lebih tinggi, batangnya besar seperti tiang candi. Lumut tua dan bunga-bunga aneh bermekaran di sela akar yang menjalar di atas tanah. Di kejauhan, candi-candi kuno berdiri seperti menara penjaga, sebagian utuh, sebagian nyaris roboh, seolah mereka berada di kawasan kerajaan yang pernah hidup berabad-abad lalu. Tot, ujar Edi sambil memutar kepala ke kiri dan ke kanan. Ini hutan atau taman belakang kerajaan? Sentot mengangguk. Iya, Ed, tapi kok kayak candi-candi ini lebih banyak dari waktu kita kesini dulu ya? Arya yang berada di depan berhenti sejenak dan menatap salah satu candi yang dihiasi ukiran berbentuk sosok bersayap. Mungkin kita emang gak lagi di waktu yang sama, Tot. Sentot mendongak ke langit lalu mengangguk perlahan. Berarti kalau kita buang sampah di sini, bisa jadi itu bakal ditemukan dan jadi benda bersejarah. Edi menoleh cepat. Fokus, Tot. Aku fokus ke masa depan, jawabnya sambil nyengir. Langkah mereka terus menanjak perlahan, menembus kabut yang semakin tebal. Tapi satu hal yang aneh, matahari tak bergerak. Tidak ada bayangan yang bergeser. Tidak ada kehangatan yang datang. Hanya pagi yang membeku tanpa ujung. Gunung ini kayak tumbuh ya, lebih besar, gumam Arya tiba-tiba. Edi mengangguk pelan. Iya, dari bawah kayak cuma bukit, tapi sekarang rasanya kayak puncaknya bisa nembus awan.
Bahkan awannya juga diem kayak lukisan, sambung Sentot. Mereka kembali hening. Di sela-sela hening itu terdengar suara seperti langkah-langkah kaki yang mengikuti. Tapi mereka ketika menoleh tidak ada siapa-siapa, hanya kabut dan bisikan daun. Mereka tahu ini bukan gunung yang biasa mereka kenal. Ini adalah gunung penanggungan dalam versi yang lebih besar. Dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Setelah menembus lebatnya hutan, langkah mereka terhenti oleh suara gaduh yang menggema, seperti bunyi serangan, dentuman, dan sesekali jeritan pendek, diiringi desir angin yang membawa aroma logam hangus dan tanah terbakar. Itu kayak suara orang adu ayam, bisik Sentot sambil meringis. Tot, jangan ngawur, itu kayak suara orang bertarung, saut Edi, kini ikut menajamkan telinganya. Mereka menyusup pelan ke balik semak lebat, mendekati sumber suara. Kabut menipis di area terbuka, dan mereka menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat tubuh mereka membeku. Di tanah lapang yang berbatasan langsung dengan jurang curam, seorang pemuda berpakaian kusam namun gagah tengah bertarung sengit. Ia memegang sebuah tombak panjang berujung cahaya putih kemerahan, berputar dan meliuk seperti kilat yang dikendalikan tangan manusia. Namun yang dihadapinya bukan manusia biasa. 3 makhluk bertubuh manusia tapi berkepala serigala, lengkap dengan bulu kehitaman dan gigi mencuat tajam, menyerangnya tanpa henti. Gerakan mereka gesit, seperti gabungan binatang buas dan prajurit terlatih. Salah satu dari mereka bahkan memiliki tangan seperti cakar baja yang bisa membelah batu. Edi, Arya, dan Sentot terdiam dalam bayangan semak. Mereka terpaku, kagum sekaligus ketakutan. Arya berbisik, "Itu manusia? Atau kalau manusia, kepalanya bukan serigala, Arya?" Jawab Edi cepat. Pemuda itu memang hebat. Gerakannya ringan, cepat, dan tombaknya tak hanya menusuk, tapi juga memancarkan semacam gelombang energi. Namun 1 lawan 3 tetap saja tidak adil. Dalam satu momentum serangan bertubi-tubi, cakar makhluk serigala itu berhasil menembus pertahanan dan menghantam dada sang pemuda. Ia terpental, jatuh berguling dan tersungkur. Darah segar mengalir dari bibirnya. Tombaknya terpental ke sisi lain lapangan. Sentot yang melihat itu menegang. Ia menoleh ke Edi dan Arya, lalu kembali menatap medan tempur dengan mata membulat. "Udah cukup nih," gumam Sentot. Tanpa aba-aba, ia mengambil sebuah batu besar, lalu berlari keluar dari semak-semak sambil meneriakkan, "Berhenti kalian! Jangan beraninya cuma ngelawan anak kecil! Hadapi aku, Sentot Man!" Batu itu melayang kencang mengenai kepala salah satu makhluk serigala. Denting logam terdengar dari helm tengkoraknya, tapi tidak ada luka yang berarti. Ketiganya kini menoleh serempak ke arah Sentot. Mata merah menyala seperti bara. Edi kaget. "Tot, aduh anak ini main serang gitu aja." Arya segera ikut melompat keluar dari semak, diikuti Edi dengan panik. Mereka berdiri di sisi Sentot, menghadapi 3 makhluk yang kini menghentikan langkahnya. Ada jeda, keheningan menegang. 3 makhluk itu kini mengarahkan tatapan tajam mereka ke arah kelompok baru ini. Salah satu dari mereka mendengus. Suara seperti 2 batu digesek. "Bocah-bocah ingusan, beraninya ikut campur." Arya menyiapkan langkah, matanya menatap sekeliling. Edi langsung berdiri melindungi Sentot dari sisi kanan. Jantungnya berdetak kencang. Pemuda bertombak itu yang terluka dan terbaring menatap ke arah mereka bertiga dengan tatapan tercengang dan bingung. Sentot walau nafasnya mulai gugup masih berseru, "Kalau kalian berani, ayo lawan kami bertiga. Sentot Man, Edi Man, dan Arya Man siap menghukummu." Anak ini pakai ditambahin man semua. Sempet-sempetnya dia bikin julukan buat kita, Ed. Makhluk serigala di tengah kini mengangkat cakarnya bersiap melompat. Salah satu dari sosok serigala
bertubuh kekar dengan bulu kelabu dan mata menyala merah, menggeram keras, lalu melesat ke udara, melompat dengan cakarnya teracung ke arah Eddie, Arya, dan Sentot. Lompatan itu bukan lompatan biasa, ia seperti proyektil maut dari binatang neraka. Namun sebelum cakarnya sempat menyentuh udara di atas kepala mereka, sebuah tombak bercahaya merah menyala meluncur bagaikan kilat dari arah kiri, menembus tubuh makhluk itu dari dada hingga menembus punggung. Tubuhnya terpelanting seperti kain yang dihantam badai, menghantam tanah keras dan mengerang kesakitan, namun belum mati. Mata mereka menoleh. Pemuda bersenjata tombak itu telah bangkit. Luka di dadanya masih mengucur, namun nafasnya teratur. Ia berdiri dengan kaki sedikit gemetar, namun mata dan sorot wajahnya jauh lebih tajam. Kemunculan Sentot sebelumnya rupanya cukup memberi waktu baginya untuk menarik kembali energinya yang tersisa. Sosok serigala lain, si pemimpin dengan bulu legam dan lengan 2 kali lipat lebih besar dari manusia biasa, meraung dan langsung berlari kembali menyerang si pemuda. Sosok satunya lagi berputar dan menerjang ke arah Eddie, Arya, dan Sentot. "Tot, mundur!" seru Eddie, berdiri tegak dan membuka lengannya untuk melindungi. "Tapi aku nggak kelihatan, Ed. Pantatmu nutupin pemandangan," protes Sentot, mencoba mengintip dari balik punggung Eddie. Arya di sisi kanan mereka sudah memasang kuda-kuda. Saat sosok makhluk itu mendekat, tiba-tiba tubuh Arya seperti menghangat. Nafasnya menebal dan auranya mengembang. Dalam sekejap, saat cakar makhluk itu melesat ke arah wajahnya, Arya memiringkan tubuhnya, melangkah 1 jengkal, lalu menghindar dengan kelincahan seperti pesilat terlatih. Serangan berikutnya kembali meleset, lalu 1 lagi dan lagi. Gerakan Arya seperti dipandu oleh sesuatu dalam dirinya. Wajahnya tak terkejut, melainkan fokus, seolah tubuhnya bergerak sendiri. "Ed, Arya jago juga ya. Kamu babonnya?" tanya Sentot dengan mata bulat. "Kamu kuning telurnya." Eddie hanya sempat melirik heran. Di hadapannya, Arya menekuk lututnya rendah, menarik nafas dalam, dan secepat kilat mengayunkan tangan kanannya yang kini bersinar merah terang ke arah dada makhluk serigala. Terdengar dentuman seperti ledakan kecil. Gelombang kejut membuyar ke sekeliling. Tubuh makhluk itu terangkat dari tanah, terlempar 5 meter ke belakang, membentur pohon dan terdiam tak bergerak. Sementara itu, pemuda bertombak tengah bertarung habis-habisan. Tombaknya berputar cepat seperti kipas badai. Namun serangan makhluk itu pun tak kalah dahsyat. Makhluk itu menghantamkan cakarnya seperti palu raksasa, menumbuk tanah hingga pecah. Si pemuda menghindar, melompat ke atas batu. Lalu dari ketinggian itu, ia melempar tombaknya seperti panah dewa. Tombak menancap di bahu lawannya, tapi makhluk itu mencabutnya dengan tangan kiri, lalu melemparkannya kembali. Pemuda itu menyambut tombaknya kembali di udara, pertanda ia memang bukan manusia biasa. Di sela kekacauan itu, Eddie masih menjaga posisi di depan Sentot. "Tetap di belakangku, Tot." "Tapi Ed, Sentot menunjuk ke depan. Makhluk yang pertama yang tadi tertusuk tombak kini bangkit lagi. Tubuhnya masih berdarah, tapi matanya makin merah menyala. Ia bersiap melompat sekali lagi. Eddie segera menarik pisau survival dari pinggangnya, tapi tubuhnya gemetar. Namun sebelum makhluk itu sempat melompat, "Aku punya batu! Hiat! Jurus batu ginjal!" teriak Sentot. Ia mengangkat batu besar dan melemparkannya sekuat tenaga. Lalu tiba-tiba, dia malah terpeleset. Batu meluncur bukan ke arah makhluk serigala, tapi malah ke pemuda bertombak, nyaris kena kepala. Pemuda itu menoleh dan berteriak, "Woi, yang bener dong!" Sentot mengangkat tangan. "Sorry kak, salah koordinat." Namun lemparan Sentot justru mengalihkan perhatian makhluk serigala, dan itu cukup bagi Arya untuk kembali melepaskan 1 serangan pamungkas. Sebuah hantaman tenaga dari kedua tangannya
yang membentuk pusaran merah membara. Tubuh serigala itu terhempas seperti boneka. Kali ini tak bangkit lagi. Sentot ujuk-ujuk datang mengangkat sebuah batu di atas kepala dan memukulkannya ke kepala manusia serigala yang telah mati. Ih, rasakan biar mati 2 kali. Tot, udah, jangan terlalu kejam. Dia mengambil kembali batu besar itu dan membuangnya. Lalu kembali lagi membawa batu yang lebih kecil dan memukulkannya lagi ke kepala makhluk itu. Nah, kalau ini nggak kejam kan? Batunya kan kecil. Di sisi lain, pertarungan pemuda tombak dan pemimpin serigala mencapai klimaks. 2 tubuh bertabrakan, 2 energi saling menghantam, hingga cahaya putih dan merah membentuk ledakan raksasa di udara, mengguncang seisi lapangan. Semua terdorong mundur oleh gelombang ledakan itu. Saat debu mereda, makhluk serigala terakhir berlutut. Tubuhnya mulai retak seperti batu, sebelum akhirnya hancur menjadi debu hitam dan menghilang. Pemuda tombak jatuh berlutut, mengatur nafas. Ia masih hidup dan tersenyum kecil ke arah mereka. Terima kasih, kalian barusan menyelamatkan nyawaku. Sentot berdiri menepuk bajunya. Tidak apa-apa kak, tadi itu sesuai rencana kok. Batunya salah sasaran untuk mengalihkan perhatian kasih sayang. Arya dan Edi saling pandang kehabisan kata-kata. Debu masih melayang di udara saat keempatnya berdiri dalam diam. Nafas berat terdengar satu persatu, menyisakan suara dedaunan bergoyang dan jeritan burung hutan di kejauhan. Pemuda itu menyarungkan kembali tombaknya ke punggungnya dan tiba-tiba lenyap seolah merasuk ke tubuhnya secara gaib, lalu menatap mereka sambil menyeka darah kering di pelipisnya. Aku Gilang, katanya singkat. Nada suaranya tenang, namun menyimpan sesuatu yang dalam. Sebelum Arya dan Edi sempat bicara, Sentot melangkah maju dengan percaya diri, mengacungkan jempolnya. Aku Sentot men, yang itu Edi men, yang satu lagi Arya men. Edi langsung melotot. Kenapa semua jadi ada mennya, Tot? Ya biar keren dong Ed, kayak aku. Kalian berdua sudah resmi menjadi anak buah Sentot men. Kalian pasti sangat bangga. Bangga dari mananya? Gilang tertawa kecil. Unik juga ya kau ini, Sentot men, katanya sambil tersenyum. Tapi terima kasih sudah bantu tadi. Kalau tidak, mungkin aku sudah jadi mangsa hari ini. Setelah ketegangan mereda, mereka duduk bersama di atas batu datar, mengitari perapian kecil yang dinyalakan dari ranting-ranting kering. Gilang mulai bercerita. Aku mendaki penanggungan sendirian karena sebuah mimpi. Cukup aneh kan? Kamu mimpi ketemu kakek berwibawa, potong Arya cepat. Gilang menoleh. Kok tahu? Apa kamu juga? Arya hanya mengangguk. Mereka saling pandang, seolah menemukan satu potong teka-teki yang mulai cocok satu sama lain. Aku juga begitu, lanjut Gilang. Setelah mimpi itu, saat aku bangun, semuanya berubah. Langitnya tak bergerak, kabut abadi, dan candi-candi yang tak pernah kulihat sebelumnya mulai muncul. Aku merasa tersedot ke masa atau dimensi lain. Aku mencoba mencari jalan keluar, sampai akhirnya aku malah diserang 3 makhluk tadi. Aku, Edi dan Sentot juga ngalamin hal serupa, sahut Arya, nada suaranya mulai serius. Kami juga mendaki biasa, tapi kemudian tempat ini berubah. Rasanya bukan gunung penanggungan yang sama. Seolah gunung ini menunjukkan wajah aslinya, gumam Edi lirih. Keheningan menggantung di antara mereka. Nyala api membias bayangan wajah keempatnya, dan kabut di sekeliling seperti tak mau surut, meski mentari sudah naik tinggi sejak tadi. Di mimpiku, kakek itu bilang, aku akan bertemu orang-orang dengan tujuan yang sama. Bisa jadi itu kamu, Gilang. Gilang terdiam sejenak. Aku tidak tahu tujuanku apa, selain mencari jawaban kenapa aku dibawa ke sini. Tapi setelah melihat kalian dan pertarungan tadi, aku rasa mungkin memang ada takdir yang mempertemukan kita. Sentot memecah hening.
Baiklah kalau begitu, kamu aku angkat menjadi Gilang Man, anggota baruku. Edi mengelus wajahnya. Ya ampun Tot. Gilang tertawa lalu menatap mereka satu persatu. Lalu kemana kalian akan melangkah setelah ini? Arya memandang ke dalam hutan yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. Maju, kemana kaki membawa dan takdir mengarahkan. Gilang mengangguk. Aku ikut. Dengan begitu keempatnya berdiri. Kini mereka bukan hanya 3 pejalan tersesat. Mereka adalah satu kelompok yang disatukan oleh misteri. Langit tetap gelap, kabut tetap menggantung, tapi langkah mereka kini satu, menuju takdir yang masih disembunyikan gunung penanggungan. Ed, aku berikan kamu kekuatan sebagai anggota kesayanganku. Kekuatan apa itu? Kekuatan kecoa terbang. Kayak apa itu? Jadi kamu bisa terbang ke sana kemari sambil membuat musuhmu pergi karena jijik, Ed. Kenapa nggak ada keren-kerennya? Apa kau mau tukar dengan kekuatan datang bulanku? Yang itu lebih nggak keren, Tot. Kamu itu nggak bersyukur, Ed, jadi kecoa terbang. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode Sentot dan Edi kali ini. Tampaknya bakal semakin seru dengan kemunculan Gilang. Jadi aktifkan notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari.